Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Maka di zaman Rasulullah itu ada seorang sahabat mendengar kata Rasul, wahai fulan, si fulan itu ahli surga. Sahabat yang lain bingung, loh kok dia jadi ahli surga? Apa yang dilakukan? Apa yang diamalkan? Maka saking penasarannya, teman yang satu ini menemui fulan yang dikata Rasul ahli surga. Wahai fulan, boleh nggak aku nginep di rumahmu barang 3 hari aja? Silahkan. Begitu nginep, dia memperhatikan apa yang dilakukan selama 24 jam, selama 3 hari. Perasaan sama saja yang dilakukan oleh orang itu. Sholat, kita juga sholat. Dia makan, kita juga makan. Mandi juga kita mandi. Apa istimewanya orang ini kok sampai Rasul bilang ini ahli surga? Kemudian penasaran tanya, wahai fulan, engkau diberitakan oleh Rasulullah katanya ahli surga. Apa sih rahasianya kok bisa Rasul bilang seperti itu? Wahai ikhwan, saya itu jadi orang gak pernah punya rasa sedikit pun dengki, iri, sombong, bebas dari penyakit hati. Saya gak pernah punya rasa apapun dengan manusia. Saya husnudzon dan saya akan istiqomah dengan husnudzon yang saya lakukan. Oh, cuma itu. Jadi ternyata penting bahwa hati ini adalah awal dari ikhlas atau tidak ikhlasnya suatu ibadah. Maka Imam Syafi'i untuk menuntut ilmu saja, Imam Syafi'i memberikan suatu ciri-ciri atau faktor-faktor yang bisa untuk menjadikan kita menjadi ulil albab, menjadi muta'alim, orang-orang yang suka menuntut ilmu. Itu yang pertama, niatkan nuntut ilmu ini walaupun sekedar kita hanya mustami. Ini kita akan ngaji mustami nih. Hanya mendengar masih bagus, artinya masih ada hidayah kita untuk mendengar. Kan ada juga orang, oh ya ini kayak enak ayo karo leyeh-leyeh nonton TV karo ngopi kan gitu, tapi kita masih mau meluangkan waktu ke masjid untuk sekedar mengecaslah perasaan-perasaan kita. Barangkali dengan kita mendengar ini akan menjadikan suatu hidayah yang lebih semangat. Karena manusia itu kalau tidak dimotivasi, tidak dirangsang stimulus pemikirannya, itu tidak akan punya semangat. Maka kita dianjurkan untuk mencari teman yang sama-sama menuju ridho Allah. Dan Rasulullah bilang juga, jauhi orang-orang yang akan membawa kemungkaran pada diri. Bukan kita nggak boleh bersahabat. Ya. Untuk menghindari kemungkaran dan kemudaratan, kalau kita berteman dengan yang selalu berbuat mudarat, itu kata Rasulullah lebih baik menjauhi yang seperti itu. Menjauhi kemudaratannya, bukan menjauhi sebagai manusia. Maka penting cari teman dalam rangka mengharap ridho Allah. Bapak saudara sekalian yang berbahagia, itu terkait dengan rahmatan lil alamin. Begitu mulianya Islam, maka Islam ini akan dijaga oleh Allah, Al-Quran dengan kaidah-kaidahnya, dan Allah sendiri yang akan menjaganya sebagaimana tercantum dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra. Sesungguhnya akulah yang menurunkan kitab ini. Adzikra itu Al-Quran, wa innalahu lahafidun, dan sesungguhnya saya pula yang akan menjaganya. Allah menjamin itu. Maka ada orang hafid 30 juz, sementara di TV pernah ada itu, kalau kata dokter anak ini ada kelainan dalam otak, tapi hafal Al-Quran sampai halamannya, tempat sudut ayatnya apal. Subhanallah. Kalau bukan karena hidayah Allah, logik kita nggak masuk.
Dalam Al-Maidah ayat 3 ini ditegaskan lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Oh, ora ketara ya, cilik. Wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu. Allah yang mengatakan. Jadi Al-Quran itu adalah risalah, kaidah hukum, peringatan, kabar gembira untuk rahmatan lil alamin manusia yang sudah sempurna. Hanya Al-Quran yang sempurna. Karena ini adalah wahyu Allah dan dijamin oleh Allah. Menyempurnakan agamamu untukmu. Jadi Islam adalah agama yang sempurna. Dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu. Allah sudah memberikan nikmat kepada manusia tanpa diminta. Wa ma min dabbah 'alallahu rizquha. Tidaklah seekor binatang yang melata. Binatang melata itu cacing, orang-orang. Wa 'alallahi rizquha. Maka di atas ubun-ubunnya lah rezeki dari Allah. Jadi cacing yang kata kita nggak punya pikiran, nggak pernah sekolah, itu Allah sudah jamin rezekinya. Apalagi kita manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.